Selamat malam bagi kita semua. Selamat datang dalam acara debat Paslon Ketua dan Wakil Ketua Hima Merah periode 2020-2021. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, khususnya Bapak, Ibu dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan acara debat pada malam hari ini. Sebelumnya ada beberapa himbauan yang harus diperhatikan oleh seluruh partisipan selama acara debat berlangsung, yaitu dilarang mengaktifkan audio sebelum menerima instruksi dari MC. Segala bentuk interupsi yang ingin dilakukan terlebih dahulu meminta izin melalui room chat. Setelah MC memberi izin, audio dapat diaktifkan. Selama proses menjawab berlangsung nantinya, timer akan berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Paslon tidak boleh melanjutkan jawaban setelah timer berakhir. Debat akan dilangsungkan dalam 2 sesi yang diselingi jeda selama 10 menit. Diharapkan untuk setiap peserta debat mengikuti setiap sesinya dengan tepat waktu. Sebelum kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada yang membawakan doa, kami persilahkan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami datang untuk memohon berkat Tuhan. Sebentar kami akan memulai acara debat kami Tuhan, untuk calon pemimpin himpunan kami, yaitu Himpunan Mahasiswa Manajemen Rekayasa. Biarlah sekiranya acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kepada para calon pemimpin, biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati agar mereka dapat menjawab dan menjalankan tugas mereka dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi kami para panitia Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia KPU 2020 dan juga Pembina Hima Merah. Pertama kepada Saudara Joshua Hutauruk selaku Ketua Panitia KPU, kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Pak Yosep selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri dan kepada Pak Hadi sebagai Pembina Hima Merah dan kepada para dosen yang telah hadir dalam debat ini. Khususnya juga kepada rekan-rekan dan alumni yang hadir untuk menyempatkan melihat debat pemilihan paslon untuk Hima Merah yang lebih maju. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kelimpahan atas anugerahnya. Semoga dengan debat ini juga saya mengucapkan semangat untuk kedua paslon dan mampu memberikan tanggapan dan arahan yang sesuai dan dapat memajukan Hima Merah kita khususnya Fakultas Teknologi Industri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Joshua Hutauruk. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Pak Hadi Saragi selaku Pembina Hima Merah. Baik, karena Pak Hadi Saragi belum dapat bergabung, kita akan lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Kita beralih ke kegiatan selanjutnya, yaitu perkenalan dari masing-masing paslon, serta sekaligus menyampaikan visi misinya. Masing-masing paslon diberi waktu selama 5 menit. Dimulai dari paslon nomor urut 1, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, saya Karen Tiara sebagai calon ketua Hima Merah tahun 2020 nomor urut 1 dengan pasangan saya, calon wakil ketua Amos Tambunan. Saya Amos Tambunan sebagai wakil ketua Hima Merah, calon wakil ketua Hima Merah 2020-2021 nomor urut 1. Baiklah, dalam mencalonkan diri sebagai
calon wakil ketua Hima Merah, kami mempunyai visi, yaitu bersatu untuk mewujudkan Hima Merah yang unggul, inovatif, dan kontributif untuk kemajuan program studi manajemen rekayasa. Dan dalam rangka mewujudkan visi ini, kami mempunyai 4 visi, diantaranya pada waktu saya Yang pertama, meningkatkan sumber daya mahasiswa manajemen rekayasa yang lebih berprestasi dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan kegiatan internal dan eksternal yang membangun kreativitas. 3. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar seluruh mahasiswa. Dan yang terakhir, menciptakan suasana di lingkup Hima Merah yang nyaman untuk berkarya. Demikianlah visi dan misi kami. Adapun satu sebagai slogan kami, bahwa kami adalah kolaborasi menuju Hima Merah 5.0. Di mana maksudnya kami berkolaborasi Angkatan 19 dan Angkatan 18 untuk membangun Hima Merah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 kami persilahkan. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Ivo Vincennes Sibarani. Saya sebagai calon Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Rekayasa nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Berta Purba dari MR18. Saya merupakan calon wakil ketua, pasangan calon nomor urut 2, tahun ajaran 2020-2021. Adapun visi kami untuk maju, yaitu terwujudnya Hima Merah yang bergerak aktif dan dinamis secara internal dan eksternal, serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Untuk mencapai daripada visi kami memiliki misi. Yang pertama, membangun koordinasi yang aktif bagi seluruh elemen manajemen rekayasa. Yang kedua, menjadi sarana penyelenggara kegiatan dengan menjunjung tinggi kebersamaan. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi pengabdian dan profesionalitas. Adapun jargon kami yaitu bersama Hima Merah bisa, di mana kita secara bisa bersama-sama mewujudkan Hima Merah bisa. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab yang pertama. Pada sesi ini, MC akan memberi 2 pertanyaan kepada masing-masing paslon. Setiap pertanyaan akan dijawab dalam waktu 1 menit 30 detik. Paslon dapat menjawab setelah mendapat instruksi dari MC. Baik, pertanyaan yang pertama untuk paslon nomor urut 1. Setiap tindakan yang baik tentunya dimulai dengan sebuah perencanaan yang matang. Perencanaan tidak terlepas kaitannya dengan harapan yang ingin dicapai. Apa harapan paslon terhadap Hima Merah ke depannya, serta bagaimana cara kerja Anda untuk dapat mencapai harapan tersebut? Sebutkan contoh nyatanya. Pada paslon nomor urut 1, waktu Anda dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari MC. Jadi, hal yang ingin kami wujudkan dari Hima Merah ini tertuang dari visi kami, yaitu kami ingin mewujudkan Hima Merah yang unggul, inovatif, dan kontributif. Mengapa? Jadi menurut kami, unggul di sini bukan berarti cuma hanya berprestasi, hanya mampu dalam bidang akademik, tapi juga mempunyai kemampuan dalam bersikap atau bersosial yang baik. Selanjutnya inovatif, maksudnya adalah di mana nantinya siswa dan mahasiswa MR mampu memberikan suatu perubahan dan kontribusi sebagai mahasiswa MR berkontribusi untuk memberikan kemajuan, tidak hanya fokus pada diri kita sendiri. Lalu apa tindakan nyata yang akan kami lakukan untuk mewujudkan ini? Tentunya ini digambarkan dari program-program kerja kami. Salah satu rencana kami adalah
memberikan program pengembangan soft skill, di mana sebagai highlight yang pertama saya yaitu pengembangan soft skill public speaking. Adapun rencana kami bagaimana nantinya ini akan berkembang, kami mengetahui dan kita semua tahu bahwa yayasan kita DEAL juga mempunyai perusahaan FM. Nah, dengan adanya orang DEAL FM, baik, mungkin kepada paslon nomor 1, waktu untuk menjawab pertanyaannya telah selesai. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Kita akan lanjutkan pada pertanyaan yang kedua untuk paslon nomor urut 1. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan tertentu dalam menjalankan kepemimpinannya. Sebagai calon ketua dan wakil ketua Hima Merah, kemampuan apa yang menjadi nilai lebih Anda sehingga layak untuk menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Hima Merah? Kepada paslon nomor urut 1, kami persilahkan. Baik, kelebihan yang kami miliki yaitu seperti dalam melakukan kampanye, kami selalu menanyakan kepada yang kami kampanyekan atau yang di atas kami, yaitu senior-senior, apa yang kurang di Hima Merah, apa yang kurang di Hima Merah, dan itu juga sebagai kami pergunakan sebagai referensi kami untuk membentuk visi dan misi kami. Dan menurut saya, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mendengar, yang berjalan bersama dengan yang dipimpinnya tanpa ada perbedaan dan tidak memaksakan kehendaknya. Terima kasih. Baiklah, saya menambahi, selain mampu, jadi kemampuan kami itu adalah berkolaborasi, di mana kami tidak hanya memfokuskan pada satu angkatan, karena Hima Merah itu bukan cuma milik satu angkatan, tetapi semua angkatan mempunyai Hima Merah. Kolaborasi adalah satu nilai utama kami. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Kita beralih ke paslon nomor urut 2. Berikut pertanyaan yang pertama untuk paslon nomor urut 2. Adapun program kerja yang dibuat oleh setiap paslon haruslah mendukung perkembangan Hima Merah ke depannya. Bidang apa yang ingin paslon fokuskan dalam program kerja nantinya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap Hima Merah? Kepada paslon nomor urut 2 kami persilahkan. Dengan visi kami, yaitu bergerak secara aktif dan dinamis, sehingga kami memfokuskan kepada gerakan yang secara perlahan tetapi pasti. Kami tidak menumbuhkan suatu program, tapi kami lebih memfokuskan kepada bagaimana Hima Merah itu berkembang, bagaimana Hima Merah itu lebih dikenal di luar, bagaimana Hima Merah itu bisa saling berkontribusi satu sama lain untuk kemajuan himpunannya sendiri. Dan dengan misi kami, yaitu kami sebagai pengurus melakukan pengabdian dan profesionalitas untuk mendukung segala sesuatu yang menunjang untuk kualitas mahasiswa, terlebih memperkenalkan Hima Merah ke luar daerah kita. Selain itu juga, kami juga berharap untuk kedepannya Hima Merah bisa bergerak secara internal, di mana semua mahasiswa itu berkontribusi untuk mengikuti perlombaan kreativitas. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2 untuk paslon nomor urut 2. Sebagaimana kita tahu, perkembangan industri mulai dari 1.0 hingga 4.0 dan yang saat ini sedang mempersiapkan era 5.0 memaksa masyarakat untuk selalu aktif terkait perubahan dan perkembangan yang ada.
strategi apa yang dapat Anda lakukan agar bisa menjadikan mahasiswa Hima Merah yang aktif sesuai dengan perkembangan industri? Kepada paslon nomor urut 2, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara paslon nomor urut 2 untuk mencapai mahasiswa manajemen rekayasa yang diharapkan di saat sekarang ini? Nah, kami mengharapkan dan kami meyakini bahwa mahasiswa nantinya akan bekerja sama dengan kami untuk meningkatkan sumber daya maupun yang daripada mahasiswa itu sendiri, baik dari kepribadian dan juga bagaimana etos kerja mahasiswa itu sendiri. Karena untuk mencapai suatu era yang akan kita capai di 5.0, mahasiswa harus sama atau dikatakan mahasiswa harus bisa untuk menyamai teknologi tersebut untuk berkontribusi di dalam dunia industri. Maka kita harus mulai dari hal yang paling kecil dahulu untuk agar mahasiswa manajemen rekayasa diharapkan dapat membangun komunikasi yang aktif dan saling bahu-membahu serta memberikan respon yang saling membangun satu sama lain, sehingga diharapkan dari komunikasi ini muncul suatu respon yang baru tentang mengenai apa yang akan kita capai untuk memperbaiki kehidupan kita di dalam himpunan mahasiswa kita ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Baik, ini adalah akhir sesi 1. Terima kasih kepada kedua paslon. Demikian sesi pertama dalam acara debat kita pada malam hari ini. Akan kita lanjutkan pada sesi 2 setelah jeda selama 10 menit. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Selamat malam, selamat datang kembali pada acara debat paslon Ketua dan Wakil Ketua Hima Merah periode 2020-2021. Kami ingatkan kembali pada seluruh partisipan mengenai himbauan yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya dan agar tetap menjaga kekondusifannya. Baik, sesi ini akan dimulai dengan tanya jawab antar paslon. Masing-masing paslon diberi kesempatan untuk memberi 2 pertanyaan kepada paslon lawan. Paslon yang bertanya diberi waktu 30 detik, dan waktu untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik. Kemudian paslon yang memberi pertanyaan dipersilahkan untuk menanggapi kembali jawaban tersebut selama 30 detik. Kita mulai dari paslon nomor urut 1, silahkan bertanya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan pertama kepada paslon nomor urut 2. Nah, sebagaimana dengan poster kalian, kami melihat ada poin nomor 3, yaitu menjunjung tinggi pengabdian dan profesionalitas. Nah, hal yang ingin kami tanyakan itu adalah, kira-kira pengabdian dan profesionalitas apa yang paslon nomor 2 maksud, serta apa indikator penilaian yang kalian gunakan untuk membuktikan bahwa misi kalian itu bisa kalian capai. Terima kasih. Kepada paslon nomor urut 2, kami persilakan untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Saudari Karen. Sesuai dengan misi kami nomor 3, yaitu untuk menjunjung tinggi pengabdian dan profesionalitas. Di sini yang kami maksudkan adalah ketika nanti adanya mahasiswa yang akan bergabung dengan kami untuk melaksanakan program kerja atau untuk mewujudkan visi kami berharap mahasiswa yang ikut dalam kepengurusan kami memiliki pengabdian akan kinerjanya, baik itu daripada waktunya maupun untuk tenaganya. Sedangkan untuk profesionalitasnya kami harapkan di dalam bekerja dan berkarya untuk mewujudkan program kerja nanti diharapkan agar memiliki suatu tanda nyata. Jadi bagaimana cara kami dapat melihat apakah hal ini akan terjadi nantinya atau tidak? Jadi selama ketika kami akan melakukan pemilihan terhadap mahasiswa yang akan bergabung dengan kami di dalam kepengurusan, kami akan mewawancaranya terlebih dahulu. Tetapi ketika di tengah perjalanan mahasiswa komitmen atau tidak sevisi dengan kami, atau bisa dikatakan tidak memiliki jiwa pengabdian dan profesionalitas di dalam pekerjaannya, maka bisa kami simpulkan di dalam kepengurusan nanti di tengah jalan bisa untuk kami mundurkan atau kami lengserkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 1 kami persilahkan untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 30 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih. Nah, jadi pada misi yang ketiga ini kalian fokus bagaimana merekrut orang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian seperti yang saat ini kita pada masa outbreak corona. Nah, mau dari program mana kita melihat profesionalitas dan pengabdian? Kalau misalnya beberapa program kerja sulit untuk berjalan. Lalu bagaimana kalau misalnya kalian yang tidak memenuhi pengabdian dan profesionalitas itu? Kira-kira apa langkah yang kalian lakukan? Terima kasih. Baik, mohon maaf sebelumnya kepada paslon nomor urut 1. Paslon hanya dipersilakan untuk menjawab sekali, dan juga paslon yang memberi pertanyaan dapat menanggapi untuk sekali. Jadi, mohon maaf pertanyaan Anda tidak dapat dijawab pada debat malam hari ini. Kita lanjutkan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Sesuai dengan misi paslon nomor urut 1, yaitu poin 3. Jadi, bagaimana apabila terjadi suatu gesekan antar angkatan ataupun antar prodi yang menyebabkan kurangnya rasa saling mendukung satu sama lain? Apa tindakan nyata yang dilakukan oleh paslon tersebut untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sesuai dengan jika terjadi yang namanya ada bentrok, maka pertama, kami kan nilai yang utama kami bentuk itu adalah nilai kekeluargaan. Kami harus tahu dulu dari sisi internal anak MR-nya dulu apa masalahnya. Bagaimana kami harus tahu dengan benar, bukan dari isu-isu orang lain. Setelah itu, setelah kami tahu, kami akan mengajak kompromi bersama dengan prodi yang misalnya yang bersangkutan yang mengalami bentrok. Nah, di situ kami akan melakukan kompromi dan kami akan menanyakan kira-kira bagaimana nanti selanjutnya penyelesaiannya. Artinya kami menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Kepada Amos bisa ditambahi? Halo? Kok ini jaringan? Baik, waktu untuk paslon nomor urut 1 menjawab telah habis. Kepada paslon nomor urut 2 kami silakan untuk menanggapi. Sesuai misi kami yang pertama, kami akan melihat bagaimana permasalahan itu secara bertahap. Apabila tidak bisa terselesaikan di dalam internal atau bisa dikatakan membengkak, kami akan menjadi penengah, di mana kami mempertemukan kedua belah pihak. Jika memang belum mendapatkan solusi, kami akan mengajukannya kepada MPH Hima Merah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila terjadi antar prodi, itu langsung kami ajukan kepada MPH untuk langsung melakukan temu tatap muka untuk memperbincangkan kedua kubu. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Maaf, sebelumnya saya ingin bertanya kepada MC, apakah wakil saya sudah terhubung di situ? Karena katanya ada masalah jaringan. Mohon bantuannya. Di sini Amos sudah terhubung, Kak. Oh,
Mohon maaf kepada host dari akun Zoom kita ini, Natasha Silitonga. Saya mendapat laporan dari Pak Yosef bahwa Pak Yosef tidak bisa mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan. Apakah bisa diperbaiki? Bentar ya, Nov. Baik, kepada Saudari Natasha, terima kasih. Pak Yosef sudah kembali bisa mendengarkan pembicaraan kita. Oke, Nov. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 1 kami persilahkan. Baiklah, berhubung Amos tidak terhubung, maka saya akan memberikan pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya ini cukup sederhana. Kira-kira untuk menurut paslon nomor 2, apa itu sebenarnya makna dari himpunan? Ketua himpunan dan perannya. Terima kasih. Demikian pertanyaan saya. Paslon nomor urut 2 kami persilakan untuk menjawab. Apa itu ketua himpunan? Jadi bukan, maaf. Urutannya terbalik. Himpunan, ketua himpunan serta perannya. Makna himpunan dulu. Makna himpunan dulu. Iya, makna himpunan. Baik. Himpunan itu adalah mereka yang memiliki satu visi, di mana tergolong dalam suatu ikatan, yaitu himpunan itu sendiri. Nah, apa itu ketua himpunan? Saya sebagai calon ketua himpunan harusnya memiliki jiwa organisasi yang tinggi, di mana bisa mengkoordinasi semua anggota-anggotanya, di mana bisa saling menghubungkan visi atau maksud dari semua anggota, sehingga terjalin satu visi untuk memajukan himpunan itu sendiri. Mungkin ditambahi oleh wakil saya. Dan menurut saya, arti ketua himpunan di dalam suatu himpunan adalah, serta perannya, ketua himpunan menjadi sebuah wadah untuk menyelenggarakan daripada mewujudkan untuk visi daripada sebuah himpunan tersebut, serta untuk bagaimana cara mengembangkan daripada setiap jiwa kreativitas dan juga kepribadian di dalam mahasiswa himpunan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 1 kami persilakan untuk memberi tanggapannya. Jadi menurut saya mungkin kita ada beberapa perbedaan. Nah, kalau himpunan itu menurut saya di mana artinya berhimpun, berkumpul, orang itu kumpulan orang yang mempunyai visi yang sama, mempunyai tujuan yang sama, dan pastinya mempunyai rasa yang sama, saling memiliki. Jadi makna himpunan paling sederhana bagi saya di mana di antara kita memiliki rasa kekeluargaan, bukan cuma untuk ke orang lain, tapi misalnya hal sederhana kita mengisi survei, ada kakak tingkat kita, TA, semua merasa aku bertanggung jawab, kakak ini lulus, itu merupakan kebanggaan bagiku, itu bagi saya. Terima kasih atas jawaban dari Sama-sama, Karen. Kelompok dari pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami berikan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Kami persilahkan. Pertanyaan saya kepada saudara dan saudari paslon nomor urut 2, bagaimana cara paslon
nomor urut 1 mohon maaf, bagaimana cara paslon nomor urut 1 agar meyakinkan mahasiswa manajemen rekayasa dapat ikut bergabung di dalam kepengurusan jika saudara terpilih nanti. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, sebenarnya kepengurusan itu tidak terlalu menjadi hal paling utama. Yang paling utama di mana kita semua, untuk satu himpunan sangat sulit untuk mengharapkan semua orang berkontribusi. Tapi yang paling penting itu adalah rasa kekeluargaan. Kita semua rasa saling memilikinya. Nah, bagaimana tentang kepengurusan, meng-hire-nya, tentu kami dengan program kerja kami apa yang kami tawarkan, itulah yang seperti penjual misalnya apa yang ditawarkannya itu yang menarik perhatian. Nah, jadi bagaimana kami bisa meng-hire orang kepengurusan kami menunjukkan bukan banyak sekali perubahan-perubahan yang akan kami tunjukkan yang menjadikan Hima Merah lebih baik lagi. Tentu dengan program-program itu mereka pasti akan tertarik dan kami akan bekerja sama. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Pada paslon nomor urut 2 kami persilakan untuk memberi tanggapannya. Terima kasih kepada Saudari Karen atas jawabannya. Menurut kami, bagaimana cara kami nanti untuk merekrut atau daripada untuk mengajak mahasiswa manajemen rekayasa bergabung di dalam kepengurusan kami jika kami terpilih, kami akan meyakinkan bahwa organisasi di dalam himpunan adalah wadah yang paling sederhana di dalam organisasi kita di kampus untuk mengembangkan soft skill dan kepribadian kita. Oleh karena itu sudah dapat dilatih dan kita yakinkan kepada mahasiswa untuk memiliki jiwa kepribadian dan profesionalitas, sehingga itu tidak akan menyia-nyiakan koordinasi yang baik antar anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab antara paslon dengan Bapak Ibu dosen. Kepada Bapak Ibu dosen yang hadir, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan 2 pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, saya akan mencoba bertanya untuk kedua paslon. Jadi pertanyaan saya adalah, kalau kalian lihat-lihat sepanjang kalian sudah mulai menjadi anggota, jadi mahasiswa ITDL, di kepengurusan Hima Merah ini, apa sih prestasi terbesar yang sudah pernah dilakukan oleh mereka sepanjang sejarah, mulai dari angkatan pertama sampai angkatan yang sekarang sedang berjalan? Dan kemudian yang tadi apa prestasi terbesar mereka? Yang kedua adalah apa kelemahan terbesar yang sudah mereka alami atau mereka hadapi selama ini? Coba sebutkan contoh masing-masing. Kami persilahkan pertama kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai dari sekarang. Mohon maaf, saya ingin bertanya lagi. Tadi pertanyaannya yang pertama prestasi paling hebat serta pengalaman yang terburuk. Begitu bukan? Tadi karena jaringannya lelet, Pak. Baiklah. Jadi menurut saya sejauh saya telah bergabung sebagai anggota Hima Merah, prestasi yang paling hebat itu adalah ketika Hima Merah mampu mengadakan perlombaan untuk anak SMA, yaitu first PDC. Jadi mengapa? Ini karena di sini ini adalah program pertama yang dirintis oleh Angkatan 16, dan untuk meng-hire, untuk mencari semua pesertanya, semua pengurus, baik itu dari mulai divisi terendah sampai yang tertinggi, semua berkontribusi untuk terlaksananya program ini. Dan pengalaman yang terburuk dari adanya sejauh ini Hima Merah berlangsung, kepengurusannya, bagi saya ketika adanya pada tahun ini untuk
second PDC. Jadi saya juga merupakan bagian dari panitianya, dan ya masih banyak ketidaksiapan panitia, dan walaupun begitu banyak ketidaksiapan, tetapi masih ada dosen dan juga semua TA mendukung, membackup dari belakang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, dan saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut kami dari paslon nomor urut 2, pencapaian terbesar yang pernah dicapai yaitu adalah secara eksternal, seperti first PDC dan second PDC, di mana setiap tahunnya sejak tahun 2016 hingga tahun ini, sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 di bawah kepengurusan angkatan 2016 dan 2017 itu sangat mengalami peningkatan, di mana ketika first PDC itu hanya sebagai untuk di lingkungan Tobasa saja, tetapi untuk second PDC sudah mulai bergerak keluar Tobasa, yaitu mulai bergerak ke Tapanuli. Oleh karena itu, ini adalah merupakan pencapaian terbesar, sehingga dapat memunculkan bibit-bibit baru dari anak-anak SMA yang akan masuk untuk seperti kita di manajemen rekayasa. Sedangkan untuk pencapaian saya selama ini adalah kegiatan internal antara organisasi, yaitu di antara mahasiswa manajemen rekayasa, kesadaran mahasiswa untuk mengikuti ini, cukup banyak mahasiswa yang tidak mengikutinya. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon juga kepada Pak Yosef yang telah memberikan pertanyaan. Apakah masih ada dari antara Bapak ataupun Ibu yang ingin memberikan pertanyaan? Yang terbesar maupun kegagalan terbesarnya tadi, coba kalian deskripsikan apa yang kalian lakukan saat itu, apa kontribusi yang kalian lakukan, atau sampai di mana sih kalian berpartisipasi dalam kedua pencapaian yang terbesar dan kegagalan yang terbesar itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Kepada paslon nomor urut 2, kami persilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Kontribusi saya, yaitu saya sebagai Kepala Divisi Humas pada saat second PDC. Dan wakil saya yaitu 2 kali ikut first PDC dan yang second PDC, dia sebagai sekretaris. Kami melihat bahwa PDC ini bagus adanya, tetapi kelemahannya itu yang pertama kurangnya koordinasi, atau mungkin itu disebutkan antar pengurus, sehingga penyampaian ke dosen itu kurang, sehingga kontribusi setiap panitia itu nampak kurang di mata dosen. Itu sih sebenarnya kurangnya, yaitu kurang koordinasi antara anggota, kurangnya rapat internal, atau kurangnya waktu untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat. Itu. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 1, kami persilakan untuk menjawab. Baiklah, terima kasih. Jadi dalam kontribusi saya, baik PDC pertama dan PDC kedua, yaitu saya juga mengambil bagian dalam acara dan juga dalam penyebaran
informasinya atau humas, walaupun saya tidak langsung termasuk dalam divisi itu. Nah, yang saya highlight di bagian utamanya yaitu sedikit sekali kesadaran kita bahwa satu kegiatan di program anak MR itu, misalnya kayak PDC, itu bukan cuma tanggung jawab dari ketua saja, bukan cuma tanggung jawab dari kepala divisi saja, tapi semua anak MR itu harus bertanggung jawab. Ketika saya saat itu persiapan untuk menjadi MC-nya juga, saya melihat banyak anak MR yang sangat membutuhkan bantuan untuk menghias, untuk membawa sarana prasarananya, tapi tidak hanya beberapa yang tergerak hatinya. Padahal ini merupakan program yang bukan cuma satu orang yang berprestasi kalau program ini terlaksana dengan baik, tapi nama anak MR. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kesadaran itu. Dan kontribusi saya sejauh ini, saya menjadi humasnya, saya juga menjadi MC-nya. Kontribusi yang saya berikan adalah sesuai dengan kemampuan atau bakat yang saya miliki. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Begitu juga dengan Pak Yosef, kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak ataupun Ibu dosen yang lain? Masih ada tersedia satu slot untuk satu pertanyaan lagi. Baik, demikian pertanyaan daripada dosen. Kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab antara mahasiswa angkatan dengan paslon. Pada sesi ini, setiap mahasiswa diberi waktu bertanya sebanyak 30 detik, dan paslon diberi waktu 60 detik untuk menjawab. Untuk pertanyaan dari mahasiswa diwakilkan oleh satu orang pada setiap angkatan. Setiap perwakilan kami himbau untuk bersiap-siap. Dimulai dari angkatan 2016, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya, terima kasih. Nah, jadi kan semua paslon kan punya target masing-masing, baik yaitu visi dan misi yang akan kalian laksanakan sebagai tugas tentang jawab selama 1 tahun kepemimpinan. Nah, baik corona atau enggak, itu kan mau keadaan apapun, itu kan pada dasarnya kan harus target kalian itu harus tercapai. Dan karena setiap tim punya kreativitas masing-masing untuk mencapai target itu. Jadi yang ingin kami tanyakan, apa yang membuat kalian yakin bahwa target kalian akan tercapai dan lebih bermanfaat dari lawan paslon sehingga kami layak memilih kalian? Terima kasih. Mohon maaf Kak, tadi saya mendengarnya patah-patah. Oh, baik, akan saya ulang. Setiap paslon kan memiliki target masing-masing. Nah, jadi kami ingin menanyakan apa yang membuat kalian yakin bahwa target kalian akan tercapai dan lebih bermanfaat dari lawan paslon sehingga kami layak dan pantas memilih kalian. Terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 2, kami persilahkan untuk memberikan jawabannya. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Paslon nomor urut 2, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari perwakilan angkatan 2016. Terima kasih kepada Kak Iren. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Target yang akan kami capai nanti akan kami susun, sehingga bagaimana cara kami melaksanakannya ketika di masa sekarang atau mungkin nanti ketika keadaan sudah normal kembali. Ya, kita harus saling bahu-membahu antara setiap anggota
dan kita harus meyakinkan bahwa walaupun dengan keadaan yang terbatas, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan dan kreativitas kita. Karena seperti saat ini saja sekarang, kita bisa belajar, kita bisa kuliah jarak jauh. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, baik mungkin perlombaannya menjadi lewat video atau fotografi, dan semua kegiatan yang akan kita laksanakan nanti memang harus secara online, ya kita harus melaksanakannya dan meyakinkan bahwa kegiatan itu akan tetap tercapai walaupun di masa seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 1, kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Jadi, apa yang membuat kalian bisa yakin bahwa target kami ini bisa tercapai? Bahwa kami telah merancangkan bahwa program kerja kami, di mana program kerja kami ini sesuai dengan misi-misi kami. Salah satunya saya ambil contoh, yaitu program kerja kami yang pertama, di mana kami ingin mengembangkan soft skill dari anak MR. Terus bagaimana caranya kami membuat itu? Kami telah mempersiapkan di mana bagaimana pengembangan ini, baik itu ketika situasi kondusif dan situasi tidak kondusif. Lalu, kenapa kalian harus memilih kami? Karena kami fokuskan bahwa Hima Merah ini yaitu di mana tepat sasaran untuk pengembangan internal kita dulu, mengembangkan diri kita sebagai anak MR dulu. Nanti untuk program misalnya perlombaan mau kita buat ke SMA itu di hal lain, tapi kita harus fokus dulu mengembangkan diri kita, mencintai diri kita sebagai anak MR. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Mohon maaf untuk pemberitahuan mendadak, kita akan mengadakan sesi 3 untuk melanjutkan sesi tanya-jawab berikutnya karena keterbatasan waktu. Kami harapkan kesediaan seluruh partisipan untuk tetap mengikuti debat pada sesi 3 nantinya. Terima kasih. Kita akan memulai sesi yang ketiga. Kita akan melanjutkan sesi tanya-jawab antara mahasiswa perangkatan dengan paslon. Kami ingatkan kembali, setiap mahasiswa diberi waktu bertanya sebanyak 30 detik, dan paslon diberi waktu 60 detik untuk menjawab. Untuk pertanyaan dari mahasiswa diwakilkan oleh 1 orang per angkatan. Setiap perwakilan kami himbau untuk bersiap-siap. Kepada angkatan 2017, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari angkatan 2017. Yang mau saya tanyakan yaitu dilihat dari kondisi mahasiswa MR, sebagian besar itu mahasiswa memiliki sikap apatis terhadap internal Hima Merah. Salah satu alasannya adalah belum terpupuknya rasa kekeluargaan yang tinggi antara mahasiswa di setiap angkatan. Nah, kira-kira bagaimana solusi yang kalian tawarkan terhadap hal tersebut? Tidak hanya antar mahasiswa atau antar angkatan, tapi juga antara mahasiswa dengan dosen. Bagaimana cara kalian untuk mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Kepada paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2, apakah pertanyaan yang disampaikan sudah jelas? Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaannya. Halo. Jadi, sudah bisa menjawab? Pada paslon nomor urut 2, kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Jadi, yang pertama itu
kami mulai dari angkatan yang baru masuk, yaitu memupuk gimana sih Hima Merah itu dengan mengadakan LKTD atau latihan kepemimpinan tingkat dasar, di mana LKTD ini bertujuan untuk menumbuhkan nilai kepemimpinan setiap mahasiswa yang baru masuk ke himpunan, sehingga yang betul-betul mereka mencintai himpunan itu sendiri. Untuk antar angkatan kita yang sudah melewati hal tersebut, nantinya baiknya kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbau kebersamaan, yaitu yang mengikut sertakan semua elemen dari himpunan tersebut, sehingga terciptalah sebuah koordinasi yang baik. Terima kasih. Maaf, tidak terdengar. Mohon maaf, yang dikatakan MC tidak terdengar sama sekali. Ya, mohon maaf sebelumnya, Kak. Saya ulangi, paslon nomor urut 1 kami persilahkan untuk menjawab. Baiklah, jadi dalam memupuk yang namanya Prasa ini, kami pertama untuk kita yang telah ada di himpunan ini, bukan orang yang baru, bukan angkatan baru. Jadi kami rasa kegiatan kekeluargaan dan kebersamaan yang sifatnya having fun perlu. Salah satu contohnya seperti kita ketahui, sekarang kan situasi kondusif. Tidak salah kita membuat kelompok game online Hima Merah, yang nantinya dengan sama-sama ini tentu rasa kebersamaan, rasa kekeluarganya itu tumbuh kan. Lalu tidak salah juga dengan kegiatan seperti TikTok collab Hima Merah. Ya pokoknya yang bersifat entertain dan jangan entertain tapi ya memang bersifat entertain. Lalu yang kedua, kalau misalnya ini untuk angkatan yang baru datang, kami itu mempunyai ide bagaimana membuat ospek jurusan, di mana ini bukan cuma satu kali kayak kaderisasi, bukan cuma PCA, tapi ini osjur ini di mana mereka itu kita kasih nilai-nilai apa aja yang ada di Hima Merah. Kita buat mereka untuk mencintai keberadaan mereka di Hima Merah. Dengan begitu, ketika semua rasa cinta itu ada, maka kekeluargaan terbentuk. Tidak terdengar, MC tidak terdengar. Baik, mohon maaf, Kak. Terima kasih kami sampaikan kepada paslon nomor urut 1 dan juga kepada kakak kami dari angkatan 2017 yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya kepada angkatan 2018, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada perwakilan angkatan 2018, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sekali lagi kami beritahukan kepada perwakilan angkatan 2018, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Tes. Halo, apa bisa didengar? Bisa. Tes. Halo? Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan, Bang. Pertanyaan dari saya, untuk menjadi seorang ketua itu salah satu risikonya adalah mendapat kritikan dari anggota-anggota. Bagaimana sikap Anda jika Anda mendapati salah satu anggota Anda, dalam hal ini anak MR, membuat lelucon tentang kinerja Anda sebagai ketua? Itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Apakah pertanyaan yang disampaikan sudah cukup jelas?
Baik, terima kasih. Kepada paslon nomor urut 2 kami persilakan untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih untuk Saudari Niko. Di sini saya yang berdampingan dengan Saudara Ivo Sibarani sebagai ketua saya dan saya sebagai wakil ketua. Tentu kami akan saling sering berkoordinasi. Jika ketua saya atau jika rekan saya akan ditertawakan oleh mahasiswa lainnya tentang kinerjanya, berarti itu juga menertawakan saya. Apa yang menjadi kekurangan pada rekan saya harus saya tutupi dengan kelebihan saya, begitupun dengan sebaliknya. Dan otomatis kami tidak langsung ikut untuk menyalahkan. Memiliki rasa segan antara orang lain. Oleh karena itu nanti tidak akan membuat adanya kericuhan antara mahasiswa anggota dan juga. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 1 kami persilahkan untuk memberikan jawabannya. Baiklah, jadi menurut saya dan Amos, ketika kami diberi lelucon mungkin tentang kinerja kami, pertama kami ya mengapresiasi, ya berarti dia peduli dengan apa yang kami lakukan. Selanjutnya kami akan pastinya merundingkan di titik mana ya kami yang lucu, hal apa yang kami lakukan kenapa lucu gitu. Terus kami rundingkan, kalau beralasan, nah itu akan menjadi bahan evaluasi kami untuk memperbaiki diri. Kalau tidak beralasan, ya kita tidak perlu memfokuskan banyak hal, tidak perlu memfokuskan energi kita, amarah kita kepada hal yang demikian. Karena pada dasarnya semua orang bebas berpendapat, ya kan? Namun, bagaimana cara kita menyikapi dan menerima apa pendapat mereka, itu tergantung pada diri kami. Jadi kami lebih kepada menerima dan merundingkan apa alasannya. Lalu kami jadikan bahan evaluasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 dan juga kepada perwakilan Angkatan 2018 yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan Angkatan 2019 untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili Angkatan 19. Pertanyaan saya, jika Anda dihadapkan pada suatu kondisi di mana rekan-rekan Anda berselisih paham, bagaimana sikap Anda, serta mana yang akan Anda pilih, mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota yang membuat kepengurusan himpunan menjadi buruk. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kedua paslon, apakah pertanyaan yang disampaikan sudah cukup jelas? Mohon maaf, saya pada pertanyaan bagian akhir pernyataan terakhirnya kurang jelas. Bisa diulangi? Pada pertanyaan yang bagian akhir, mana yang akan Anda pilih, mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota yang membuat Baik, terima kasih atas pertanyaan. Pada paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika tadi sebuah
keributan antara anggota. Karena kami harus tahu apa permasalahan dari bagaimana penyelesaian masalahnya. Jika memang Mohon maaf kepada paslon nomor 2, sepertinya ada kesalahpahaman. Pertanyaan yang dimaksudkan tadi adalah yang pertama, bagaimana tindakan paslon apabila terjadi perselisihan dalam anggota Hima Merah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang akan yang mana yang akan Anda pilih antara mengeluarkan anggota yang memperburuk kinerja Hima Merah atau mempertahankan kesatuan dengan anggota tersebut, gitu. Baik, kami persilakan untuk menjawab paslon nomor urut 2. Sebenarnya saya juga sudah mengerti pertanyaannya, tapi baiklah. Jika terjadi perselisihan di dalam tubuh anggota itu, maka kami sebagai BPH harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila tidak terselesaikan, maka anggota tersebut akan diberikan kesempatan kedua untuk tidak melakukan hal tersebut, sehingga kami mempertahankannya. Jika memang tidak bisa lagi atau terjadi untuk kedua sampai ketiga kalinya, maka mohon maaf, kami akan melengsarkan atau mengganti ke anggota yang lain. Baik, masih ada waktu. Apakah ingin ditambahi? Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2. Selanjutnya paslon nomor urut 1, silahkan menyampaikan jawabannya. Baiklah, jadi menurut kami, jika ada dihadapkan pada kondisi ada rekan yang berselisih paham, maka kami pertama akan menjadi penengah untuk mengetahui apa asal-muasal dari masalah itu. Selanjutnya, ketika masalah ini memuncak dan ternyata ada kami dihadapkan pada suatu pilihan harus mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan, maka yang kami pilih pertama itu adalah merundingkannya kepada seluruh anggota. Karena memang ketua dan wakil ketua yang memutuskan. Namun poin-poin atau hal-hal yang mau diputuskan itu tentunya bukan cuma berdasarkan oleh kami, karena Hima Merah bukan cuma punya ketua dan wakil ketua, tapi punya semua anak himpunan. Dan anak himpunan itu diwakili oleh beberapa divisi-divisi atau pengurus. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 1, apakah masih tersambung? Tadi tiba-tiba terputus. MC, bagaimana tadi tiba-tiba saya terputus di detik keberapa ya? Atau kami berikan waktu 15 detik untuk melanjutkan jawaban Anda. Jadi kami tentunya akan merundingkan ketika memang hasil dari perundingan itu bahwa seseorang ini memang benar-benar kami akan mengeluarkannya. Namun ketika dia memang betul-betul tidak akan memberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik dari sih. Oh.
Maaf, Kak. Bisa dengar suara saya? Ini aku mau nanya dulu. Ini satu dari alumni, Kak. Jika ada waktu sisa, kita akan memberikan kesempatan lagi, Kak. Salam kenal, sebelumnya namaku Devi, angkatan 14, perwakilan alumni. Nah, yang mau aku tanyakan adalah, dari tadi tuh hampir semua paslon keduanya menjawab bahwa setiap anggota himpunan itu harus bertanggung jawab paslon dua-duanya tadi banyak menjawab akan mengajak. Nah, real mengajak semua semua anggota himpunan itu terlibat. Itu gimana supaya para anggota itu berpartisipasi, semua anggota himpunan itu berpartisipasi. Emang nggak bisa semuanya, tapi realnya itu gimana caranya? Nah, itu aja dulu. Nanti kalau ada kesempatan pertanyaan berikutnya aku kasih lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kakak alumni kami. Kepada paslon nomor urut 1, kami persilakan untuk memberikan jawabannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau mengatakan, tadi kami ada meng-highlight pada awal itu bahwa tidak mungkin mengharapkan semua orang berkontribusi karena Hima Merah ini besar, tidak semua orang bisa melakukan kerja. Tetapi yang kami rasa kekeluargaan yang sama sebagai contoh tadi adalah kuesioner kakak tingkat anak yang membuat TA, semua merasa bahwa kelulusan kakak itu adalah kepentingan bersama. Terus sebagai hal pertama yang kami lakukan itu adalah membangun rasa kekeluargaan dulu untuk meng-hire orang, untuk meng-hire semua anak Hima Merah menjadi berkontribusi bagi pencapaian Hima Merah. Nah, bagaimana cara memupuk rasa kekeluargaan itu tadi kami mulai dari hal sederhana, seperti kegiatan entertain, misalnya cara main game online kelompok Hima Merah, seperti itu. Jadi, hal paling utama adalah pupuk rasa kekeluargaan dulu. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 kami persilakan untuk memberikan jawabannya. Terima kasih untuk kakak atas pertanyaannya. Dari kami, pasangan calon nomor urut 2, kami perlu untuk pertama kalinya melakukan koordinasi. Koordinasi ini baik antara BPH maupun dengan mahasiswa, karena kami akan membentuk terlebih dahulu sebuah BPH seperti sekretaris dan juga bendahara. Setelah itu, ketika semuanya sudah rampung, ketika untuk memilih ketua divisi yang pertama kalinya, kami akan mencari bibit-bibit itu terlebih dahulu, Kak. Kami akan mencari bibit-bibit yang sesuai dengan kepribadian mahasiswa tersebut, sehingga dan maaf sebelumnya, Kak, kami tidak hanya mencari 1 atau 2 orang, tapi kami mencari beberapa orang agar mereka bisa diseleksi. Oleh karena itu, begitu juga nanti untuk anggota, sehingga semuanya bisa saling bertanggung jawab dengan tugasnya karena mereka sesuai dengan passion mereka. Terima kasih, Kak. Hostnya boleh satu lagi nggak? Satu lagi, singkat aja. Baik, Kak, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Satu lagi ya. Nah, ini terkait sama gimana kalian caranya berhubungan dengan alumni. Soalnya pengalaman dari kami,
Hima Merah itu masih berhubungan dengan kami. Tapi lebih tepatnya itu pada saat mau dekat-dekat dengan event. Nah, kalian gimana caranya berhubungan, apakah itu resmi atau gimana, tapi berhubungan, menjalin hubungan baik dengan alumni. Terima kasih. Udah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Kepada paslon nomor urut 1, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ivi, jadi kami memulai pendekatannya itu dari keluarga nama cantik, di mana kan setiap kakak alumni pasti punya kan anggota di keluarga nama cantiknya itu. Nah, jadi menurut kami dengan ya kami saling mengenal, saling cerita, oh ini kakak cantikku kayak gini, baru ya kami akan melakukan pendekatan dari situ, Kak. Terus menurut kami juga cara berhubungan dengan alumni itu ya tidak salah juga melalui dosen. Karena kan kami misalnya kayak angkatan yang baru kan belum tentu tahu siapa-siapa saja alumni. Jadi kami tanyakan dari dosen. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 2 kami persilahkan. Terima kasih. Kepada paslon nomor 2. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hal yang mungkin kami akan usahakan lakukan yaitu melakukan tanya jawab. Apa saja sih yang sudah pengalaman apa saja sih yang telah orang kakak lakukan di dunia pekerjaan? Karena selama ini saya melihat belum ada event yang membuat Q&A melalui media sosial atau apapun itu, sehingga kedekatan itu kurang terjalin. Nah, di mana kami untuk melakukan hal tersebut, kami juga akan saling kontak antar ketua himpunan sebelumnya. Mungkin itu, Kak. Dan juga mungkin kan kita sudah tahu itu ada punya grup. Nah, jadi untuk memaksimalkan grup itu baik adanya gitu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya kita beralih kepada sesi tanya jawab antar pengurus Hima Merah periode 2019-2020 kepada kedua paslon. Kepada perwakilan pengurus Hima Merah, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Tes, apakah suara saya kedengaran, host? Ya, sudah kedengaran, Mas. Baiklah. Ya. Pertanyaan saya itu ada 2. Yang pertama, menurut kedua paslon, sebelumnya perkenalkan saya Koster Pitupulu selaku Ketua Himpunan Manajemen Rekayasa periode 2019-2020. Pertanyaan saya itu untuk kedua paslon adalah, sebagai calon ketua yang nantinya akan memegang Hima Merah, sebagai pemimpin maka akan dituntut jiwa pemimpin dari Anda. Yang ingin saya tanyakan, jika kelak nantinya Anda bekerja dalam tim dan Anda sebagai seorang pemimpin, bagaimana Anda mampu menegur tim Anda jika salah, tanpa menimbulkan kemarahan, dan seberapa tenang Anda jika harus memimpin di dalam situasi darurat. Situasi darurat yang dimaksud bisa berupa kesalahpahaman antar dosen dan mahasiswa atau pihak eksternal dari luar Hima Merah. Kemudian pertanyaan kedua adalah, menurut kedua paslon, apa perbedaan fungsi dari BPH dan Hima Merah? Dan tolong di akhir statement Anda berikan komitmen dari kedua paslon terkait jawaban dari kalian. Terima kasih. Baik, kepada kedua paslon, apakah sudah mengerti maksud dari pertanyaan yang disampaikan? Mohon maaf, tadi saya mendapat banyak sekali distraksi dan juga pertanyaan ke saudara Kosner kurang jelas. Pada akhir yang tadi 2 poin terakhir pertanyaannya bisa diulangi, Bang? Minta tolong.
Pertanyaan yang mana, Dik? Yang pertama, yang kedua, atau statement terakhir dariku tadi? Yang kedua dan statement terakhir, statement apa? Mohon maaf ya Bang, kurang dengar tadi. Diulang ya. Yang pertama itu, bagaimana cara Anda sebagai pemimpin untuk menegur tim atau anggota Anda jika berbuat salah tanpa menimbulkan kemarahan? Dan seberapa tenang Anda jika harus memimpin dalam situasi darurat? Situasi darurat yang dimaksud bisa berupa kesalahpahaman antar dosen atau antar mahasiswa maupun eksternal di luar Hima Merah. Kemudian pertanyaan kedua itu, menurut kalian apa perbedaan fungsi dari BPH Hima Merah dan MPH Hima Merah? Dan tolong berikan komitmen Anda di akhir statement Anda terkait dengan jawaban Anda. Terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 1, apakah sudah jelas? Terima kasih, sudah. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawabannya. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Jadi yang pertama, ketika ada kesalahan ya, bagaimana menegur orang yang salah, maka cara menegur kami tidak bikin dengan pendekatan menegur, kayak lebih koreksi aja, kan kayak seperti evaluasi, teman kayaknya ini salah kayak gini lah, kayaknya ini kurang tepat gini-gini. Jadi cara pendekatannya jangan langsung marah ya kan. Lalu seberapa tenang, nah ini mungkin tolak ukurnya sulit karena tidak situasinya, tapi yang kami sampaikan bahwa ketika menghadapi masalah seperti ini, maka yang kami lakukan adalah seoptimal, setenang mungkin. Lalu perbedaan fungsi MPH dan BPH, jadi menurut kami kalau BPH lebih kepada fungsionalnya, sedangkan MPH kepada strukturalnya. Maksudnya di mana? Jadi program-program kerja, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu pada BPH, sedangkan MPH kepada kayak aturan-aturan yang dilakukan oleh ITDEL untuk menghubungkan ke Hima Merah ya. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Tolong dikasih komitmennya dari paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 1 dipersilahkan untuk memberikan statement sebanyak 20 detik. Maaf, tidak. Mohon maaf, tidak terdengar MC. Kepada paslon nomor urut 1 dipersilahkan memberikan. Tes, apakah sudah kedengaran, Kak? Belum kedengaran, Dek. Tes. Baik, sudah kedengaran. Tadi apa pertanyaannya? Kami beri kesempatan untuk menjawab statement pertanyaan dari Bang Kosner sebanyak 20 detik, Kak. Pertanyaan terakhir komitmen ya, Bang. Jadi komitmen kami adalah seperti yang ada di poster kami, yaitu tak banyak janji akan membuktikan Hima Merah hebat. Jadi tak banyak janjinya, kami hanya bisa, kami ya menyampaikan apa saja program kerja yang bisa kami lakukan. Di antaranya program kerja itu merupakan ada 4 program kerja yang merupakan representasi dari 4 misi kami. Selanjutnya itu merupakan komitmen kami. Tidak banyak janji dan membuktikan Hima Merah hebat. Karena kehebatan kita itu dari awalnya dari kita sendiri, internal anak Hima Merah, unggul, inovatif, dan kontributif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada paslon nomor urut 2, kami persilahkan untuk memberikan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Abang Ketua Himpunan kami. Kami paslon nomor 2 akan mencoba menjawabnya. Nah, jika terjadi adanya bentrok antar anggota, maka kami akan melakukan di dalam misalnya, mohon maaf sebelumnya, jika sebelumnya terjadi kesalahan kinerja kepada anggota kami akan melakukan pendekatan secara pribadi, bukan bukan peringatan menegur, tetapi lebih untuk memberikan solusi tentang bagaimana kinerjanya, apa yang harus dia perbaiki, dan sebisa mungkin kita bantu. Karena kita sebagai BPH, baik dari ketua hingga bendahara nantinya, diharapkan
bisa memberikan contoh yang baik, dan jika ada masalah terjadi diupayakan kami BPH bisa melakukan dengan setenang mungkin, dan untuk meyakinkan pihak dosen maupun mahasiswa, kami akan berkoordinasi secara baik tentang bagaimana meyakinkan bahwa sebenarnya kami akan memperbaiki kinerja daripada anggota kami tersebut. Terima kasih. MC tidak terdengar, MC. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Demikian sesi debat kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah bersedia hadir. Begitu juga dengan seluruh rekan mahasiswa yang telah mengikuti debat. Banyak kesalahan yang... Ada host? Ya, Kak. Tadi saya belum memberikan komitmen seperti yang diberikan 20 detik kepada pasangan calon nomor urut 1. Oh, baik, Kak. Berikan waktu 20 detik ya, Kak. Dimulai dari sekarang. Untuk selanjutnya, bagaimana komitmen kami? Kami melakukannya dengan slogan kami bersama Himamera bisa. Oleh karena itu, kami menuntut baik dari kami BPH maupun ketua divisi serta anggota nanti, kami sama-sama menunjukkan bagaimana profesionalitas kerja dan pengabdian di dalam berkarya di dalam himpunan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan kami pada debat malam hari ini.